Kenapa sih harus kuliah di Universitas Indonesia? Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Abdul Rahim, biasa dipanggil Rahim, mahasiswa Universitas Indonesia angkatan tahun 2024. Dan pada video kali ini aku akan menjawab pertanyaan teman-teman semuanya terkait dengan kenapa harus berkuliah di UI. Selain alasannya Univ top 1 yang telah disampaikan berapa anak UI di wawancara aku sebelumnya. Teman-teman bisa cek di sini yang belum tonton wawancara SNBT anak UI. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang belum like dan subscribe, tolong di like dan subscribe terlebih dahulu. Sekarang juga. 3, 2, 1. Oke, kita lanjut. Kenapa sih harus berkuliah di UI? Kan universitas lainnya itu banyak, dari ITB, UGM, UNER, dan univ-univ lainnya di provinsi teman-teman sendiri, di kota teman-teman sendiri ada juga univ. Nah, ini berdasarkan pengalaman pribadi aku. By the way, aku adalah seorang perantauan dari Sumatera Barat. Jadi teman-teman, dulu aku gap year dari Sumatera Barat. Aku gap year 1 tahun dengan alasan pengen masuk UI, karena tahun 2023 aku ditolak di UI dari SNBP, SNBT, SIMAK, ditolak semuanya. Dan alhamdulillahnya lolos pada tahun 2024 di jurusan manajemen bisnis pariwisata vokasi pada tahun 2024. Nah, jadi teman-teman, aku udah nyimpulin nih kenapa teman-teman harus masuk UI. Yaitu ada 3 alasan kenapa harus masuk UI, yang aku singkat dengan 3P, yaitu fasilitas, peluang, sama privilege. 3 ini. Nah, jadi kita bahas yang pertama dulu, fasilitas. Dia kan awalnya F, tapi aku jadiin P, fasilitas, biar masuk. Oke, fasilitas. Kenapa sih? Ada apa aja di UI? Nah, jadi teman-teman, fasilitas di UI itu termasuk yang sudah memadai. Teman-teman nggak harus punya motor ke kampus. Teman-teman nggak harus punya sepeda untuk ke kampus. Karena di UI sendiri sudah ada yang namanya bis kuning, yang udah nggak asing lah bagi teman-teman. Yang kedua, teman-teman juga ada BIM namanya, tapi ini berbayar. Bikun nggak berbayar, sedangkan BIM ini berbayar. Ada aplikasinya, itu BIM. Teman-teman bisa lihat di Play Store. Yang ketiga alasan transportasinya yaitu halte kereta. Jadi UI ini adalah termasuk salah satu universitas yang memiliki halte KRL-nya sendiri, itu halte Universitas Indonesia. Jadi teman-teman nggak perlu takut, misalnya jauh dari Jabodetabek, nggak usah takut, karena udah ada fasilitas itu. Selanjutnya, fasilitas lainnya yaitu jika teman-teman misalkan gabut pengen baca buku, nah di setiap fakultas itu sebenarnya ada tempat baca bukunya masing-masing. Tapi yang aku rekomendasikan itu yang pertama itu Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia, yang dimana perpus ini termasuk ke salah satu perpus terbesar universitas se-Asia Tenggara. Nah, selanjutnya yang aku saranin yaitu ruang bacanya psikologi. Dulu aku sempat juga ngebuat videonya, teman-teman bisa cek di sini. Itu aku ngebahas strategi ngeblog dulu aku di sana, di ruang baca psikologi. Nah, selanjutnya fasilitas apa lagi? Nah, jadi teman-teman, di setiap fakultas itu juga ada kantinnya sendiri-sendiri, dan ada makanan yang terkenalnya sendiri-sendiri. Kayak di Kanvok, kantin vokasi, ada namanya karambol. Di psikologi ada namanya soto. Di FIB ada namanya ayam bakar. Nah, dan lain-lain. Selanjutnya di UI juga ada namanya asrama UI. Jadi teman-teman yang seperti aku ngerantau, teman-teman bisa ke asrama UI, karena memang asrama UI ini
memiliki apa? Persyaratan tertentu seperti harus dari luar Jabodetabek. Terus fasilitas berikutnya juga ada bank di beberapa fakultas. Bank BSI, Bank BNI, apalagi di Perpus. Di dekat Perpus itu ada namanya center untuk Bank BNI. Jadi teman-teman yang mau buka Bank BNI bisa di sana. Tidak hanya itu, misalkan teman-teman mau jogging, teman-teman bisa jogging di hutannya UI ya. Tidak hanya mahasiswa yang jogging di sana, tapi orang-orang sekitar UI juga jogging di hutan UI. Kadang rutinnya hutan UI, nanti ke rektorat, lingkar rektorat itu rotunda, nanti mutarin gitu. Biasanya hari Sabtu dan Minggu. Nah, lanjut, fasilitas apa lagi? Nah, teman-teman nggak usah ragu, karena organisasi di sini juga banyak. Jadi fasilitas selanjutnya itu fasilitas organisasi, fasilitas pengembangan diri teman-teman. Teman-teman misalkan tertarik kepada bidang seni, nah ada organisasinya. Teman-teman tertarik kepada BEM, masuk BEM. Terkait kepada organisasi keagamaan, Salam, Sahabat Masjid. Tertarik organisasi pencinta alam, ada Mapala UI, dan banyak lagi gitu. Itu tadi P yang pertama, fasilitas. Yang kedua, P yang kedua itu peluang. Jadi teman-teman, yang aku rasain selama 1 tahun di UI ini, peluang jadi mahasiswa UI itu sangat banyak. Dari peluang teman-teman bertemu dengan orang-orang terkenal dari pemerintahan, artis, pengusaha-pengusaha itu sangat gampang di sini. Soalnya di UI sendiri banyak mengadakan seminar-seminar baik dari mahasiswanya maupun seminar-seminar dari pemerintah dan perusahaan-perusahaan gitu. Jadi biasanya diadakan di UI dan itu sangat bermanfaat bagi mahasiswa UI untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan terkait dengan kerja. Nah, jadi peluang selanjutnya itu peluang kerja. Jadi teman-teman di sini usahain kalau misalnya udah masuk UI, teman-teman buat relasi sebanyak-banyak mungkin. Itu sangat berguna nantinya. Dan di UI itu, oh ya tadi kan peluang bertemu banyak orang, dan jujur aku di UI sendiri udah alhamdulillahnya udah banyak ketemu dengan orang-orang yang biasanya aku cuma bisa lihat di YouTube, di TV, seperti Jerome Pauline, Jehian. Aku udah pernah foto sama Jehian. Siapa lagi, kayak Kementerian Bapak Menteri Ekonomi Kreatif juga pernah aku ketemu di FEB. Fun fact juga guys, fakultas yang sering ngadain seminar itu Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Silahkan komen bagi teman-teman yang ingin masuk FEB UI. Nah, itu tadi peluang kan. Jadi fasilitas, peluang, dan yang terakhir itu privilege. Jadi teman-teman, jadi anak UI itu benar kata Mbak Nana, yaitu privilege. Tidak semua orang dapat merasakan jadi mahasiswa UI. Dan ketika jadi mahasiswa UI, teman-teman akan merasakan sendiri bahwa teman-teman itu punya suatu hal yang akan teman-teman banggakan. Seperti dulu aku juga pernah ikut ke event gitu. Aku datang sebagai pengunjung, diundang dengan teman-temanku, dan aku pakai jakun. Dan alhamdulillahnya semua orang yang dari booth-booth itu kayak mengajak kita untuk mencoba testimoni mereka semua gitu. Dan aku ngerasa, wah, ini privilege banget sih, karena kita udah dilihat nih sama masyarakat kita itu ada. Nah, itu tadi 3P, alasan kenapa teman-teman harus masuk dan berkuliah di UI. Jadi buat teman-teman yang belum nih, masih ingin, Bang, aku nggak bisa di UI, ibuku ngelarang. Aku juga dulu ibuku ngelarang, teman-teman bisa jelaskan aja. 3P yang aku sampaikan itu fasilitas, peluang, dan ingat, kalau teman-teman kekurangan uang,
peluang beasiswa juga banyak di UI, bahkan peluang pertukaran pelajar kalau teman-teman pengen belajar di luar negeri itu sangat terbuka. Peluang beasiswa, peluang karir, peluang pertukaran pelajar, peluang beasiswa ini sih. Di UI sendiri juga ada webnya untuk beasiswa. Teman-teman bisa cek beasiswa.ui.ac.id gitu. Bagi teman-teman yang di SNBT-nya nggak milih UI nih, aku saranin di PPKB, SIMA, teman-teman harus coba milih UI. Karena di UI ini sangat worth it buat teman-teman yang ingin berkembang. Sebab di UI sendiri banyak orang yang semi-gap dari univ-univ mereka sebelumnya ke UI, dan banyak juga yang gap demi UI seperti aku, seperti aku. Jadi teman-teman nggak usah insecure, teman-teman nggak bisa di UI. Teman-teman bisa, kalau teman-teman bisa, teman-teman mau mencoba dan mau berusaha. Itu saja pada video kali ini. Kalau teman-teman suka, tolong dikasih like dan di-share ke teman-teman agar mereka juga tahu kenapa harus berkuliah di UI. Like, comment, share, dan subscribe tentunya. Komen kalau teman-teman pengen request sesuatu, video, pembahasan, hal lain-lainnya di kolom komentar. Itu saja, aku Abdurrahim. See you di next videonya. Tunggu aku dengan video-video lainnya seputar PTN dan vlog-vlog lainnya. Bye-bye.